Pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan dari sejumlah pejabat kabinet yang baru saja dilantik. Dan saat ini kita kembali dengarkan pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi. Oke. Satu-satu, mulai dari satu. Soal kenaikan pangkat dulu, Mas, ini berarti Pak Jamari dan Pak Diri kan ada naik pangkat ya? Pak Jamari dan Pak Kenaikan pangkat ya? Kenaikan pangkat, jadi pada hari ini Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan Penuh kepada Bapak Jenderal Jamari Chamiago dan kepada Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Alasannya Pak? Alasannya Mas? Ya tentunya kan ada banyak pertimbangan ya, banyak penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di kepolisian kan gitu. Nah, penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber ya, termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan, beliau kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan, banyak penilaiannya dan kemudian Bapak Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan baik kepada individu maupun tentunya kan mewakili institusi. Kementerian BUMN tadi Ya, kan Mas Angga ada komisaris, Mas. Apakah itu juga akan diminta dicopot, Mas? Gimana? Jabatan komisarisnya Mas Angga? Jabatan beliau di komisaris. Nah, nanti akan kita lihat sejauh mana secara tentu pertama masalah peraturan ya. Yang pertama, yang kedua sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contoh misalnya Menkomdiji diberi tugas menjadi komisaris utama di Telkom. Nah sekarang dengan beliau diminta menjadi kepala badan komunikasi pemerintah, nanti akan kita lihat, kita evaluasi. Pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya. Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, contoh misalnya saat ini kita masih fungsi lebih maksimal. Mas, kalau PCO dan ini kan tadi kan kepala badan komunikasi pemerintah. Nah ini berarti akan ada kepres baru atau gimana, Mas? Ya, yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi badan komunikasi pemerintah. Cakupannya bisa juga pemerintah di sini termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Mas, kepresnya baru berarti. Oh iya. Kepres baru berarti kepres PCO itu otomatis dibubarin apa gimana? Itu ya bukan dibubarkan, tapi apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO ya, sekarang nanti dengan kepres yang baru yang menyebutkan di situ menjadi badan komunikasi pemerintah, dipindahkanlah tugas fungsi PCO ke dalam badan komunikasi pemerintah. Tapi tim-tim yang selama ini udah bantu Pak Hasan Nasbi dan lain sebagainya, apakah nanti ada pembaharuan lagi atau gimana ya? Untuk sementara ini ya, itu semuanya hanya berpindah saja. Mas,
BUMN Mas, Kementerian BUMN. Keberlanjutannya bagaimana Mas? Bagaimana Mas? BUMN Mas, BUMN. PCO kan disorot ini ya Mas, apa belum cukup baik dalam komunikasi publik ini sempat Prabowo juga sudah dijelaskan. Mas, Kementerian BUMN Mas, kelanjutannya Mas. Mas, apakah komunikasi publik Ya iyalah, masa kita mau mengganti tidak dalam rangka memperbaiki. Mas, BUMN Keberlanjutannya Mas. Keberlanjutannya Mas. Ini kita ganti pemain dengan harapan ya kita akan bisa memenangkan pertandingan kan begitu. Mas, Kementerian BUMN PLT jadi Kementerian BUMN katanya mau dilebur ya Mas? Mas, Kementerian BUMN mau dilebur ya? keberlanjutannya Mas. BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga. Dan itu yang kita inginkan, tidak hanya sepak bola, beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya Mas, kalau Kementerian BUMN katanya mau dilebur ke Danantara. Belum. Tapi Mas, PLT-nya datang dari Wamen juga atau dari pihak luar Mas kira-kira? Kemungkinan dari Wamen. tapi berarti akan dilebur ke Danantara Mas? Belum kan, Ada rencana? iya kan sekarang sedang proses ya. Danantara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di BUMN kita. Nah kalau kemudian di dalam perjalanannya itu kita perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat. PLT-nya Mas Aminuddin atau Pak Doni? Belum. Saya belum tanda tangan et interimnya. Oke, aku dipanggil. Mas Gibran dipastikan itu alasannya apa ya? BUMN Beliau sedang di luar kota. Mas, soal tim reformasi Raffi Ahmad sempat tolak jadi Menpora Mas. Mas, soal tim reformasi Polri gimana Mas? Perkembangan jadi Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.